kita belajar lagi ya. Pada video ini kita akan belajar materi matematika kelas 8, masih tentang lingkaran, melanjutkan materi yang telah kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan busur dan luas juring. Yang sebelumnya telah kalian pelajari cara menghitung panjang busur dan menghitung luas juring. Baik, mohon diperhatikan. Di sini saya mempunyai lingkaran di mana titik pusatnya O. Ada dua daerah yang saya arsir, yaitu daerah AOB dan COD. Di mana di sini daerah yang saya arsir namanya juring, ya, juring AOB dan juring COD. Kemudian ada busur AB, ada busur CD, ada sudut pusat AOB dan sudut pusat COD. Dari gambar ini nanti bisa ditemukan beberapa hubungan. Yang pertama, panjang busur AB itu sama dengan dibagi panjang busur CD sama dengan sudut AOB dibagi sudut COD. Terus, luas juring AOB dibagi luas juring COD sama dengan sudut AOB dibagi sudut COD. Jadi nanti rumus ini digunakan tergantung soal yang ditanyakan dan yang diketahui. Sepertinya latihan kemarin ada soal yang seperti ini, jadi kalian bisa menggunakan salah satu rumus ini. Kemudian selain itu ada juga hubungan besar sudut pusat dibagi 360 derajat itu sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran. Jadi nanti tergantung soal yang ditanyakan ya, kalian bisa memilih rumus yang mana. Langsung saja ke contoh. Di sini ada lingkaran, titik pusat di O, sudut pusat AOB besarnya 48 derajat, besar sudut pusat COB adalah 108 derajat. Diketahui panjang busur 8, panjang busur AB 8 dan ditanyakan panjang busur BC. Kalau soal seperti ini kalian bisa menggunakan rumus yang mana? Yang pertama, ya kan? Perbandingan antara panjang busur dan sudut pusat. Yuk, kita tuliskan dulu rumusnya. Berarti panjang busur AB dibagi panjang busur BC. Nah, kalau yang atas busur AB maka sudutnya juga sudut AOB. Kalau yang atas AB jangan sudut COB ya, nanti tidak sinkron. Karena rumusnya kalau AB ya AB, kalau BC ya BC, harus sejenis. Panjang busur CB, BC, COB. AB-nya 8, yang dicari panjang busur BC, ini saya singkat ya. Sudut AOB-nya 48 derajat dibagi sudut COB-nya 108 derajat. Ini kita kalikan silang, 8 kali 108. Ini saya kalikan silang, 8 kali 108 adalah 864 derajat. Panjang busur BC kali 48. Jadi panjang busur BC ya 864 dibagi 48. Berapa? Hasilnya adalah 18 cm. Kalau yang ditanyakan panjang busur satuannya cm, kalau yang ditanyakan besar sudut satuannya derajat. Jangan sampai terbalik. Bisa ya, tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan. Contoh yang kedua. Luas lingkaran memiliki sebuah juring AOB yang luasnya 38,5. Berarti ini yang diketahui luas juring ya. Dan luas lingkaran tersebut adalah 154 cm kuadrat. Tentukan besar sudut AOB. Kalau seperti ini kira-kira pakai rumus yang mana? Yang kedua. Kok bisa? Karena yang ditanyakan sudut pusat, yang diketahui luas juring, dan yang ditanyakan luas lingkaran. Dari ketiga ini, 3 bagian 1, 2, 3, kamu bisa gunakan sesuai yang diketahui dan yang ditanyakan. Karena yang diketahui luas juring dan luas lingkaran, yang ditanyakan sudut pusat, maka rumus yang bisa saya gunakan, saya tulis lagi. Berarti
besar sudut pusat dibagi 360 derajat sama dengan luas juring AOB dibagi luas lingkaran. Jadi rumus digunakan sesuai yang ditanyakan. Sudut pusatnya kan AOB dibagi 360 derajat, luas juringnya 38,5, luas lingkarannya 154. Kita kalikan silang sama sudut AOB kali 154 ya, berarti 154 sudut AOB. 38,5 kali 360 13860. Jadi sudut AOB nya tinggal kita bagi saja dibagi 154. Berapa kira-kira? Hasilnya adalah 90 derajat. Jadi besar sudut pusat AOB nya adalah 90 derajat. Bisa ya? Lanjut. Sekarang luas tembereng. Kemarin kalian sudah mempelajari unsur-unsur lingkaran, ada tembereng juga kan? Nah, inilah yang saya arsir merah ini yang namanya tembereng. Langkah-langkahnya, ini kan ada juring AOB, ada sudut pusat AOB juga, OC ini apotema, AB tali busur. Tentukan luas juring AOB dulu, tentukan panjang tali busur, tentukan panjang apotema, baru dicari luas segitiga AOB. Kok bisa segitiga? Ini dari jari-jari dan tali busur terbentuklah segitiga AOB. Dimana kalau yang diketahui, kalau dia bukan segitiga siku-siku, maka luas segitiga kan setengah alas kali tinggi, maka alasnya menggunakan tali busur AB dan tingginya menggunakan OC. Tapi kalau dia bentuknya segitiga siku-siku, ya kan, misal gini. Nah, gini kan? Nah, ini luas temberengnya. Kalau dia segitiga siku-siku, maka kalian tidak perlu menghitung apotemanya. Kenapa? Karena dia alasnya menggunakan sisi ini dan tingginya menggunakan sisi yang ini. Kalau segitiga siku-siku kan sudah ada alas kali tinggi, tidak perlu pakai apotema. Bisa ya, luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Ini kalau dia segitiga siku-siku. Tapi kalau dia bukan segitiga siku-siku, maka kalian harus cari dulu tali busurnya dan apotemanya. Karena kalau bukan segitiga siku-siku, luas segitiga tersebut adalah setengah kali panjang tali busur dikalikan apotema. Tapi kalau dia berupa segitiga siku-siku, luasnya cukup setengah alas kali tinggi tanpa perlu menghitung apotema dan tali busurnya. Bisa ya? Yuk, baru kalau setelah itu, kalau sudah tahu luas juringnya dan luas segitiga, kalian kurangi. Luas tembereng adalah luas juring dibagi dikurangi luas segitiga. Bisa ya? Langsung saja ke contoh. Di sini ada lingkaran pusat O, juringnya POQ, tali busurnya PQ, apotemanya OR, jari-jarinya 10 dan sudut pusatnya 80 derajat, tali busurnya PQ. Tadi langkah pertama adalah tentukan luas juring dulu. Kita tentukan luas juring. Luas juring POQ. Kemarin luas juring rumusnya apa? Luas juring adalah sudut pusat 80 derajat dibagi 360 derajat. Kalau luas juring berarti dikalikan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya PR kuadrat. Karena jari-jarinya 10 berarti P-nya saya menggunakan 3,14. Kalau bingung, kalian bisa, ini saya coret, bisa lihat rumus lagi. Ini ya, luas juringnya kan berarti sudut pusat dibagi 360 dikalikan luas lingkaran. Luas lingkaran kan PR kuadrat. Karena jari-jarinya 10, maka saya pakai 3,14. Ini nolnya saya coret. Tinggal kita kalikan semua, atas kali atas dibagi bawah 8 kali 3,14 dikali 10 dikalikan 10. 2512 dibagi 36. Berapa kira-kira? 69,78 cm kuadrat. Karena luas berarti satuannya kuadrat. Setelah tahu luas, langkah berikutnya menggunakan tali busurnya sudah ada, apotemanya kita cari apotema.
apotemanya bagaimana? Lihat, ini kan kalau OR-nya kan dia membelah segitiga menjadi 2 kan. Ini saya tulis lagi. Nah, OP jari-jarinya 10, PQ-nya 12, maka kalau sampai PR berapa? Ya setengahnya 12, 6. Maka kita bisa menghitung, ini O ya, maaf ini O. Menghitung panjang OR, caranya bagaimana? Ini Pitagoras OR. Kalian gunakan Pitagoras. Karena di sini bukan mencari sisi miring, maka dikurangi. 10 kuadrat kurangi 6 kuadrat. Berapa kira-kira? 100 kurangi 36. Akar 64. Berapa? 8. Jadi OR ini apotemanya adalah 8. Setelah tahu apotema, baru kita hitung luas segitiga POQ. Karena dia bukan segitiga siku-siku, maka alasnya adalah tali busur dan tingginya adalah apotema. Ingat ya. PQ-nya tali busur 12, OR-nya 8. 12 bagi 2, 6. 6 kali 8, 48. Luas juring sudah ada, luas segitiga sudah ada. Kita bisa menghitung luas tembereng. Sekarang luas temberengnya tinggal luas juring dikurangi luas segitiga. Luas juringnya tadi 69,78, luas segitiganya 48. Berapa dikurangi? Berarti 21,78 cm pangkat 2. Bisa ya? Yang penting kamu tahu. Tapi nanti kalau dia segitiga siku-siku tidak perlu mencari OR, tapi langsung luas segitiganya setengah alas kali tinggi. Itu ya. Supaya lebih paham. Ini saya punya soal latihan, silakan dikerjakan. Cukup 3 soal saja. Terlihat ya. Nomor 1 dan 2. Bisa di pause dulu, nanti ditulis, di stop. Nomor 3. Silakan dikerjakan. Kalau bingung, silakan bertanya. Baik, kita akhiri, besok kita lanjut lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.